Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullah. warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, saya mau menanyakan tentang bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua yang selalu menganggap anaknya itu selalu benar atau tidak pernah salah di sekolah. Kan Oke, kebanyakan orang tua itu menganggapnya, "Oh, anak saya itu baik di rumah," gitu. Begitu kan. Padahal di ya, sekolah berbalik. Bu. Mohon ya. penjelasannya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam, Bu Helva. Luar biasa ini. Wabarakatuh. Ini kasus terus-terusan berulang ya. Kasus seperti ini tuh kan orang tua selalu menjustifikasi anaknya baik-baik saja kok anak saya gitu ya. Selalu menjelaskan pada apa namanya, pada sekolah bahwa anak saya tidak bermasalah gitu ya. Oke, Bapak Ibu, begini. Kita kalau berhadapan, karena saya juga orang tua ya Bu ya, Bu Helva saya juga orang tua. Kalau kita Iya Bu. berhadapan dengan orang tua Bu, misalkan, Ibu mohon maaf, kita sebagai guru jangan mudah terpancing ya, karena kadang orang tua tuh Iya yang Bu. reaktif. Anak ikut reaktif karena Iya. orang tuanya sangat reaktif, gitu ya. Karena anak itu adalah peniru yang ulung, ya, peniru yang ulung. Ya. Orang tuanya reaktif, anaknya akan ikut reaktif. Oke, yang pertama Bu Helva, kalau misalkan orang tua tetap ngeyel, ngeyel itu apa ya? Tetap kekeh, tetap apa namanya? Tetap apa ya namanya? Kekeh itu apa sih Mbak? Ngeyel itu apa ya Mbak Jazira? Ngeyel itu tetap Bebal Bu. kekeh dan apa Mbak? Apa Bu? Bebal. Bebal gitu ya. Bal ya. Ngeyel banget Kekeh, pokoknya. Kenapa Pak? kekeh. Kekeh ya Pak ya. Kekeh gitu ya sama pendapatnya. Anak saya seperti ini. Kalau Bu Helva tidak bisa dengan lisan, persiapkan atau kumpulkanlah berupa fakta-fakta. Fakta-fakta terkait apa? Satu, perilaku putra atau putrinya selama di sekolah. Oke. Yang kedua, Bu Helva itu setelah mengumpulkan data, identifikasi, oh ternyata dampaknya begini. Oke. Kemudian Bu Helva, karena ke orang tua, kalau kita hanya berbicara tanpa data dan fakta, itu adalah asumsi. Jadi kumpulkan faktanya sama Bu Helva. Oh oke, misalkan anak ini sukanya bolos, misalkan gitu ya. Anak ini sukanya begini, misalkan menakali temannya. Anak ini sukanya jahil ke temannya. Kumpulkan faktanya, dokumentasikan boleh. Ya, nanti saat orang tua kekeh, bebal begitu menyampaikan, Ibu mohon maaf. Tapi Bu Helpa tetap tidak boleh terpancing. Ibu terima kasih misalkan atas ini, tapi mohon maaf sekali saya harus menyampaikan. Ini ada beberapa data yang coba saya kumpulkan. Saya bukan bermaksud menghakimi putra-putri Ibu, tapi mari kita cari solusi bersama. Kita cari dampaknya, apa yang terjadi dengan putra putri Bapak Ibu. Di rumah mungkin baik-baik saja, tapi monggo Ibu ini dicek kalau di sekolah seperti ini. Dan bila perlu Bu Helva, tolong ketika ada sebuah kasus seperti ini, cukup nanti Bu Helva dengan orang tua yang bersangkutan, tidak perlu di-share ke guru yang lain, tidak perlu di-share ke orang tua yang lain. Dan bila perlu, anak tidak perlu tahu gitu ya. Karena seolah-olah kalau anak tahu, kita seolah-olah menghakimi anak-anak kita. Oke, gitu ya. Jadi nanti si orang tua teman, oh ibu ya mohon maaf. Itu kalau dengan fakta Bu. Ya, kemudian sampaikan Bu, Ibu mohon maaf, semua dokumentasi ini saya amati secara objektif Ibu. Bukan berarti saya tidak suka dengan putra-putri Ibu, tapi memang faktanya begini. Nah, insya Allah Bu, kalau sudah ada fakta itu didukung oleh data ya, insya Allah nanti Bu Helva orang tua akan memahami. Oh, selama ini ternyata anak saya di rumah baik-baik saja, ternyata sudah sampai sekolah ternyata tidak baik-baik saja. Monggo Pak Humam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullah. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya buat tim-tim yang Insyaallah. ikut dalam gabung dalam kegiatan pendidikan ini yang sangat luar biasa. Untuk sementara saya ini lagi itu Bu, apa namanya? Lagi dalam masa ini kan masanya HP itu ya seperti Iya, tadi. gadget ya.
ya gadget dan sebagainya itu. Sedangkan dalam pembelajaran hari ini, detik ini, itu khususnya di daerah saya Purbalingga itu ya, khususnya di Purbalingga itu ya, itu kebanyakan itu hampir 100% siswa itu memegang HP. Iya. 100% memegang HP. Itu kan karena diwajibkan yang dulu adanya COVID, adanya ABCD dan sebagainya. Nah, untuk di dalam kegiatan pembelajaran itu bahkan itu saya itu menggunakan HP juga. Contohnya contohnya materi A, B, C, D dan sebagainya. Contohnya itu seperti itu dalam pembelajarannya itu saya gunakan juga menggunakan HP. Bahkan di dalam kelas saya juga menggunakan HP. Itu seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatannya itu hampir 100% saya menggunakan HP. Dan juga di dalam sekolah tersebut itu hampir setiap kelas itu kan sudah ada internetnya, wifi dan sebagainya. Wifi ya. Ya, jadi ketika dalam pembelajaran saya itu semuanya itu tergunakan supaya saya keluarkan HP-nya semuanya. Bahkan udah sekarang HP-nya dikeluarkan semuanya. Sekarang materinya contohnya dakwah Rasulullah di periode Mekah. Sekarang buka semuanya dakwah Rasulullah periode Mekah. Dibaca semuanya di situ. Nah, setelah itu baru saya kasih contoh-contoh dalam dakwahnya dan sebagainya itu. Jadi siswa tersebut itu sudah bisa belajar sendiri tersebut itu loh. Itu. Nah, menurut Ibu bagaimana? Kalau saya menggunakan sistem seperti itu, sedangkan itu kan sudah ada peraturannya di dalam kelas, tidak boleh mengeluarkan HP. Lah, tanda kutipnya, kalau zaman sekarang anak nggak megang HP, itu memang nggak mau berangkat sekolah, itu satu. Terus yang kedua, siswa kalau umpamanya, contoh ya, ini tanda kutip ya Bu, ini hanya Pak, betul. Kalau supaya ini sih untuk membantu semuanya ya. Kalau anak itu kalau supaya membayar SPP itu kadang-kadang nggak mau bayar, malah mending untuk beli pulsa dan sebagainya. Itu bagaimana itu? Nah, itu kadang-kadang kelemahannya bagi sekolah-sekolah swasta ya Bu, khususnya itu. Jadi kadang-kadang bayaran guru kadang-kadang orang bisa. Saya kadang-kadang nangis seperti itu. Bahkan kemarin saja ada seorang anak gara-gara temennya itu gara-gara dihukum cuma melihat saja, paling hukum cuma push up 3 kali 2 kali, temennya cuma lihat itu nggak berangkat sekolah, yang datang apa orang tuanya. Orang tuanya menghadap ketemu dengan saya dan sebagainya. Ini BCD, alasannya ini. Kalau itu nggak mau berangkat sekolah, ya diusahakan dia berangkat sekolah karena kewajiban dari pemerintah itu kan sekolah 9 tahun dan sebagainya. Tugas kita kan seperti itu. Ya minta solusinya Bu. Ini alhamdulillah bisa bermusyawarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Humam. Ini terima kasih atas pertanyaannya. Ini luar biasa ya Pak Humam ya. Kaitannya dengan penggunaan HP. Dengar suara saya Pak? Iya, dengar Bu, jelas sekali. Baik Pak. Sekarang tuh mau tidak mau Pak, memang ada sekolah-sekolah yang pembelajarannya itu diperbolehkan anak membawa handphone. Gitu ya, menggunakan HP. Seperti di sekolah putra saya juga sama, membawa HP, tapi membawa HP itu begini Pak. Ketika pembelajar, jadi saat datang mereka kalau pembelajarannya yang jam pertama tidak menggunakan HP, jadi saat datang mereka langsung di setiap kelas itu ada box, di box, kemudian nanti dimasukkan box, nanti si HP itu dimasukkan ke ruang guru, ya di ruang guru ada di HP misalkan kelas 7D, 7A, 7B gitu Pak. Nanti saat pembelajaran menggunakan handphone, baru HP itu dibawa. Apakah salah ketika pembelajaran menggunakan handphone? Tidak Pak, tidak salah. Karena memang mau tidak mau si anak sekarang harus melek teknologi. Mau tidak mau si anak harus tahu perkembangan seperti apa. Begitu kan ya?
Ya, ya, Bu. Oke, tapi Pak, yang paling utama ketika Pak Huma menggunakan HP, satu, sampaikan tujuan yang jelas. Oke, anak-anak, misalkan hari ini pembelajaran materi ini dan kalian untuk pertemuan sekarang boleh membuka HP. Yang dibuka pada HP itu, misalkan silahkan dicek kaitannya dengan aplikasi yang edukatif. Kasih contoh sama Pak Humam. Gitu ya. Bila perlu nanti Pak Humam saat proses pembelajaran, kalau misalkan proses belajarnya kelompok, Pak Humam cek setiap kelompok. Oke, sudah membuka aplikasi edukasi. Kalau misalkan gurunya yang menyediakan aplikasi, membuat game edukasi atau informasi edukasi, boleh, sangat boleh sekali. Yang penting ke anak sampaikan tujuan yang jelas. Yang kedua, gunakan aplikasi edukasi yang relevan, yang sesuai dengan tema yang mau diajarkan ke anak. Oke, kemudian sampaikan lagi selain tujuan yang jelas, penggunaannya harus jelas. Tolong Bapak percaya sama kalian, saat proses pembelajaran menggunakan HP, fokus pada materi yang mau diajarkan pada hari ini.